bullish flag. Jadi kalau kita mau lihat nih, ternyata nih chart pattern yang seperti ini sepengertian saya. Intinya bukan soal namanya, tapi soal ini nunjukin apa sih? Oh, bullish. Kan yang kita cari sebenarnya itu bullish atau bearish. Dan kalau kita tahu ini bullish, udah nggak peduli gitu loh, kayak yang wah ini udah mau ngomong sekarang apa nanti ya. Kita matengin dulu di lot sizing dulu lah ini. Buat teman-teman yang lagi join, so far nangkep ya. So far yang ngomongin bullish flag, ada pertanyaan nggak? Ini kita merefresh lagi nih basic yang kita udah punya kan. Tujuan kita adalah mengcompounding aset. Kalau misalnya compounding kita itu ada bolong di tengah, itu slowdown-nya itu berasa banget, lama banget. Ini kenapa misalnya saya coba highlight, supaya tujuan kita ingat bahwa kita itu harus jaga konsistensi, jangan sampai kapital jebol. Kalau jebol, itu mulai mundur capek lagi. Kegiatan kita misalnya dari ini nih, 100, lompat, 20 udah happy, tiba-tiba sini minus 50%, 248, minus 50%, ya ini sampai di 6 aja ya. Itu langsung bayangin tuh. Capeknya minta ampun. Kita udah capek-capek 5 tahun. Kayak yang, ya, let's say ini nggak konsisten gini lah. Mungkin plus 30%, plus 40%, ada market lihat tiba-tiba minus 10%. Itu kan wajar. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba ngejebol gitu, sampai 50% kapital, memang sih masih profit. Dari 100 juta ke 124 juta. Tapi kan itu berarti kita selama 6 tahun itu cuma dapat 24 juta. Itu capek banget. Jadi kita harusnya nggak boleh terlalu spekulasi dalam arti overconfidence, pede banget sampai wah kayaknya saya mau all in nih begini. Walaupun misalnya kita lihat bahwa wah winning rate saya tinggi nih. Kita melihat bahwa nggak ada satu hal yang benar-benar bisa make sure 1000% bahwa the next kita klik pasti profit. Bisa jadi setelah 10 kali profit, yang ke-11 malah jebol. Dan bisa jadi yang setelah yang ke-11, yang lot sizing kita gede, malah situ yang jebol. Jadi kita berusaha jangan sampai melakukan hal ini. Jangan sampai kejadian seperti ini. Karena ini ya udahlah, itu bakalan mundur jauh lah. Perjalanannya makanya kayak yang aduh iya ya. Padahal ini biasanya kita buat karena small mistake sih. Berawal dari kayak yang biasanya iseng, coba, akhirnya kebawa emosi dalam. Dan begitu udah dalam baru kayak yang aduh iya ya, kenapa begitu ya? Padahal track recordnya udah bagus. Dan kita kalau misalnya sampai di posisi ini kayak yang kita nggak bisa balikin waktu 5 tahun lagi loh masalahnya. Kita nggak bisa balikin waktu 6 tahun lagi. Itu karena misalnya kayak yang dalam kurun waktu 6 tahun kita make mistake satu aja yang fatal. Itu udah bubar semuanya. Jadi saya wanti-wanti teman-teman di sini jangan sampai melakukan hal yang dalam tanda petik ini kecerobohan yang fatal jadinya. Kita itu nggak siap untuk cut loss kebanyakan orang. Itu kan sebenarnya hal yang sangat kontradiktif banget kalau kita mau jadi trader. Impossible gitu kita mau trading, tapi nggak mau cut loss. Itu kayak yang saya baca buku dia bilang, itu ibarat kayak kita mau breathe in, tapi nggak mau breathe out, which is ya nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa at the end gue bakalan profit kok. So kalau ini salah, gue harus buru-buru buang. Kalau nggak gue buang, bisa jadi memang harga membal balik. Tapi kalau nggak ternyata salah dan dibuang, kan jadi luka gede, jadi amputasi jadinya. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa pertama drawdown itu wajar, dan yang kedua selama lot sizing kita atur nggak akan babak belur gitu. Dan yang ketiga kita tahu market bullish pasti akan ada, dan kalau market bullish ada di situ kita panen gede gitu. Jadi nggak usah maksain market lagi sideways, lagi downtrend kita paksain lot gede gitu kan. Harusnya dari situ kita udah mulai ya sabar, lo nggak bisa diapa-apain. Makanya teman-teman yang misalnya yang kerja, yang ada usaha itu harusnya jauh lebih santai. Kenapa? Karena ada aktivitas lain. Ya toh kalau misalnya emang lagi market lagi jelek ya mau dipaksain ya kan tetap fokus kerja, ada aktivitas. Market mulai bullish masuk lagi gitu. Jadi kita nggak banyak waktu-waktu kosong di sana. Jadi yang perlu kita highlight, garis bawahi bahwa stop loss itu wajar, dan stop loss itu ya cara kita memprotek diri kita. Kalau kita misalnya lot sizing benar, stop loss-nya benar, lot sizing-nya benar, entry-nya udah oke, dan nanti paham dengan mental price, itu boleh dibilang nyaris no pressure trading. Yang kita cuma tunggu bahwa oh ini nih masa, oh ini kayaknya biasa nih. Sambil jalan ketemu market bullish. Bung, panen gede. Yang kemarin kita ngomong, panen gede, tiba-tiba market mulai sideways, ya profit kita yang gede kurang, tapi masih punya segini. Tiba-tiba bearish, ya kita nggak banyak posisi. Begitu udah dari bottom mulai rebound balik, kita lihat, wah ini udah mulai trending, entry lagi, boom lagi.
equity kita. Ya begitu terus. Tapi kan ada proses-proses sabar ketika misalnya kayak yang kalau misalnya kita bagi nih, lagi bullish kita agresif banget, lot sizing kita harusnya kenceng. Lagi sideways, lot sizing kita mungkin kita mulai kan kita lihat nih dari grafik equity curve kita. Kok misalnya dari 100 juta mulai turun nih, udah turun 10%. Something wrong nih. Antara strategi saya yang salah atau yang kedua, memang market lagi jelek. Kalau market lagi jelek, oke, berarti what to do? Lot sizing saya kurangin. Kalau biasanya entry 10%, saya kurangin. Sekarang 5%. Wah, masih drawdown terus tuh. Kurangin lagi. Sampai kayak, mulai pelan-pelan naik. Oh, ini ada tanda-tanda yang bagus gitu. Kan kalau bearish kita udah harusnya tutup mata lah. Mungkin entry cuman kayak yang ngetes doang. Itu nggak akan signifikan. Cuman ngetes-ngetes doang. Tapi ketika misalnya bullish, nah itu kita gejor-joran. Makanya jadi kayak yang equity curve kita itu naiknya sehat tuh. Turun dikit, naik turun dikit. Karena memang kita bukan hanya sekedar lihat chart pattern, wah ini bullish nih, ini candlestick-nya ini segala macam. Itu kan satu komponen yang benar-benar kita atur, yang akhirnya jadi kayak oke, ini market lagi bullish. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini bullish dan ini bearish? Sebenarnya gampang untuk mendefine apakah misalnya market kita itu lagi bullish atau bearish. Contoh misalnya, lihat sektor yang leading gitu. Leading sektornya apa gitu. Atau misalnya kita lihat, let's say kalau misalnya mau indeks Kompas 100 kayak atau LQ45, lihat aja majority dari LQ45 itu below. Misalnya kalau kita mendefinisikan tren itu misalnya kalau uptrend di atas MA50, kalau downtrend di bawah MA50. Lihat aja dari 45 itu berapa sih yang di atas MA50, berapa sih yang di bawah MA50. Kalau secara majority-nya itu kebanyakan di bawah MA50, berarti kan market lagi nggak kuat. Atau kita lihat nih sebenarnya yang penopang IHSG itu saham-saham apa gitu. Kita bisa follow di sana gitu. Jadi ada banyak cara untuk kita bisa mendefine, wah ini market lagi sideways. Oh market ini lagi bullish. Oh ini market lagi bearish gitu. Dan akhirnya itu akan korelasi banget, berhubungan banget dengan lot sizing kita. Akan berhubungan banget dengan seberapa agresif kita begitu kita entry pasar. Jadi mulai terbiasalah kalau misalnya kita entry dan kena cut loss. Untuk yang baru mulai trading benar-benar baru, kita harus pahami bahwa setiap kali trading kan kita bisa meresikokan, katakanlah misalnya kita mau masuk di BRI dengan asumsi ini nggak pakai dollar cost averaging ya. Asumsinya kita mau trading benar-benar cut loss. Kan kalau misalnya kita masuk saham seperti ini, begitu kita entry ada dua hal yang sangat berpengaruh selain daripada result, tapi yang pasti berpengaruh terhadap equity kita. Pertama, misalnya kita beli nih, katakanlah, oke ini breakout beli. Stop loss kita ada dua. Pertama, stop loss dari sisi persentase. Misalnya, kalau misalnya saya beli di sini dan stop loss-nya dari sini, ini kan berarti secara persentasenya dari entry ke stop loss itu 5,5%. Yang pertama. Kalau kita punya uang 100 juta, berarti kita bisa define, ini 5,5% ini equal dengan berapa nominal ya. Oh, saya tentuin kalau misalnya dia turun dari entry ke stop loss saya rugi maksimal 2 juta. Berarti kita udah tahu bahwa stop loss saya 5%, kalau rugi ya ruginya 2 juta. Atau kita bisa, saya nggak mau itu kayaknya 2 juta kegedean. Dengan plan yang sama, ini bisa diatur bahwa lot sizing-nya ini akhirnya hubungannya dengan lot sizing kan. Saya maunya kalau misalnya saya entry di sini, kalau misalnya kena stop loss, saya cuma mau ruginya itu 1 juta. Jadi si A dengan plan yang sama dia meresikokan 2 juta, si B dengan plan yang sama dia meresikokan 1 juta. Ada lagi si C gitu. Entry di harga yang sama, stop loss di harga yang sama, tapi risk-nya itu cuma 500.000. Ini kan berarti ya sama-sama buyer, sama-sama entry di harga yang sama, stop loss-nya di harga yang sama, hanya profile risk-nya yang berbeda, tentunya akan berujung pada end result dari equity-nya atau return-nya. Ketika misalnya di sini profit, let's say katakanlah 2 kali stop loss, berarti misalnya naik 10% ya. Dengan asumsi sama-sama take profit di sini, yang meresikokan 500.000 berarti dia jadinya profit 1 juta, yang meresikokan 2 juta berarti kali 2 sama dengan dia profit 4 juta, dan yang meresikokan 1 juta berarti di sini jadi net profitnya 2 juta. Orang yang berbeda-beda, entry yang sama, stop loss yang sama, take profit yang sama, tapi result-nya berbeda. Equity-nya itu bisa berbeda. Performance return-nya itu bisa berbeda. Kenapa? Ya karena risk profile-nya berbeda, walaupun trading plan-nya sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak soal ini? Nah, kita lanjut ya. Ini yang hitungannya kalau misalnya risk per trade kita berapa, kalau entry-nya berapa, gitu kan. Ini equity curve-nya harusnya kita pantau minimal 1 bulan sekali kita lihat nih. Bulan pertama Januari modal saya 300 juta. Akhir bulan kita lihat nih,
naiknya berapa persen sih? Bulan ini naik turun berapa persen nih performance? Atau year to date-nya mulai dari awal sampai sekarang itu naiknya, bertumbuhnya, atau loss-nya itu berapa persen? Minimal kita harus track at least bulanan lah. Kalau misalnya kita nggak, wah kayaknya kalau misalnya mingguan terlalu ribet. Karena dari sini kita bisa lihat, kok saya udah dalam banget ya? Kok saya udah minusnya 10% ya bulan ini? Lanjut ke bearish flag. Kalau bearish flag kan balik lagi yang tadi, bukan soal namanya, bukan soal kayak yang wah ini lagi bearish flag atau segala macam gaya-gayaan gitu kan. Misalnya kita lihat kayak ketemulah kita lagi lihat grafik, kayaknya menurut saya ini bearish flag ya, misalnya gitu kan. Ini lagi turun gitu kan. Terus bolak-balik. Nah kan kalau misalnya seperti ini harusnya yang kita lihat pertama, apa sih mencerminkan, ini lagi downtrend. Dan kalau lagi downtrend ya harusnya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Harusnya oke, saya mau swing trading, belinya di support. Karena kan kalau lagi gini, intinya ya beli di support, harapan jual di resist kan. Sama gitu. Kalau misalnya, saya mau trade nih, one day trade, ya entry lah daerah sini gitu kan. Tapi yang paling utama yang kita cari bahwa ini lagi turun-turunnya nih. Kalau kita one way market, kalau lihat, ini bearish flag, nggak usah ngapa-ngapain. Dari 800-an saham, masa nggak ada sih yang bullish flag, yang probabilitasnya itu lebih bagus untuk entry dibandingkan nyari yang bearish flag. Kita harus selalu ingat bahwa kita hanya make money ketika bisa jual di harga yang lebih tinggi. Kita beli di sini, ya harga lebih di atas harga beli kita, ya kita cuan. Tapi kalau misalnya harga turun, ya kan nggak make money tuh. Jadi selalu kenapa saya berpikir, ya kenapa nggak menekankan bahwa kita cari yang misalnya lagi uptrend. Setelah misalnya kita lihat, secara overall ini IHSG masih downtrend. Tapi kan nggak mungkin dari 800-an itu semuanya downtrend semua. Pasti ada aja yang uptrend. Jadi dari kalau misalnya kita lihat bahwa ini bearish flag, ya udahlah. Ini jadikan kesempatan buat exit kalau misalnya kita ada posisi. Atau kalau mau baru, ya mungkin belinya di daerah-daerah support. Berani nggak gitu? Kalau saya sih kayak yang ada, nggak usah, mending begini-begini ngarepin terbang ke atas, oke lah gitu. Kalau misalnya nyari-nyari di bawah, ya berdasarkan pengalaman saya kebanyakan kena cut loss gitu kan. Sama nih kayak bullish pennant. Intinya semuanya sama. Intinya kalau kita lihat di depannya ada namanya bullish, ada namanya bearish. Itu mengindikasikan kan kalau misalnya kita lihat pattern yang seperti ini. Anggaplah chartnya begini ya kan. Ini kan berarti setiap tick candle ini kan ada transaksi tuh. Dan setiap candle ini kenapa ada yang beli, kenapa ada yang jual, ya tentunya kita nggak tahu alasan mereka. Karena kita ada jutaan di sini. Dan kita nggak tahu masing-masing kayak yang, saya nih kalau misalnya udah turun koreksi dalam, saya beli, buy the dip, gitu kan. Ada juga, gitu kan. Begitu dia bounce back, ya profit. Kenapa ketika misalnya yang buy the dip, beli, terus ketika harga ke atas, dia jual, tetap ada orang yang mau beli, ya karena ada orang yang punya persepsi bahwa ini ketika dia tarikan ke atas waktunya saya mau beli. Jadi setiap tick adalah dasar pemikiran setiap orang atau boleh dibilang ide dari orang itu masing-masing. Kayak yang ini kenapa ketika ada orang yang buy the dip di sini dan besokannya dia harga naik ke atas ini, ada orang yang mau beli di harga sini sama orang yang kemarin beli. Kemarin dia beli di buy the dip, besokannya dia mau jual. Nah, pada saat dia mau jual, ada orang yang mau beli di sini. Kenapa? Ya karena simply ada orang yang believe bahwa setelah bullish candle ini harusnya naik. Dan setiap tick itu adalah persepsi dari orang-orang atau pelaku pasar. Yang kemarin kita ngomong bahwa market partisipan. Dan semua mereka berpikir bahwa mereka benar. Dan yang nggak ada yang salah. Until the price proof bahwa, iya ya, gue salah. Orang yang beli misalnya, dia beli di sini pas menjelang market udah mau tutup, terus besokannya naik. Dia jual di harga sini, ada orang yang mau beli. Kenapa? Ya karena ada orang yang percaya bahwa setelah dua candle bullish, saya entry. Jadi orang yang beli bahwa setelah dua candle bullish itu harga akan naik, mereka lah yang akan jadi buyer, orang-orang yang beli dari sini sampai sini dengan persepsi mereka. Dan kenapa misalnya ada orang yang buy the dip, dan dia ketika harga ngangkat di sini, dia jual di sini, ada orang yang mau beli, ya muter-muter di situ aja. Selalu ada persepsi yang baru yang muncul di pasar yang membuat orang memutuskan bahwa gue bener nih, harga ini harga yang pas buat gue beli. Dan kita bisa jadi orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang akhirnya kayak, oke nih harga sekarang lagi uptrend. Terus chartnya seperti ini. Kalau breakout harusnya entry. Saya mungkin entry di sini. Kalau misalnya saya beli di sini, kenapa nggak beli di sini? Simply because my belief is, ya kalau beli break resistant itu lebih better. Nah, orang akan berpikir, harusnya you buy the dip. That is not what I believe. Itu worse buat mereka. Tapi kalau mereka buy the dip, ya mereka yang buy the dip di sini tentunya nggak akan punya kesempatan dapat seperti ini. Ya karena kan plus dan min. Ada orang kenapa kayak yang begitu harga
open, beli, naik panjang, jual di sini, tapi masih ada orang yang mau beli. Ya karena orang yang beli itu adalah orang yang misalnya udah dapat, wah ini news bakalan dibawa ke sini. Ini ada corporate action, ini bakalan ini, laporan keuangan bagus loh, dia rilis bagus loh, quarterly report bagus loh. Wah kita ngelihat ternyata bakalan bagi dividen apapun alasannya. That's why mereka mau beli di harga di sini. Dan orang yang beli di sini dan jual di sini, mereka nggak peduli lagi. Apapun alasan kamu beli, ya thank you karena kamu udah mau beli di harga yang lebih tinggi. Selesai. Dan persepsi itu terus bergulir setiap saat, bahkan setiap detik di pasar ya selama terjadi market open dan ada transaksi. Dan tugas kita selagi lagi seperti itu kan cuman ya mendulang duit di market kan kayak yang nih kita mulai sedikit nyolong-nyolong start nih. Kalau dalam posisi seperti ini, saya yakin pakai indikator trending apapun dari harga sini sampai sini itu harusnya make money. Bener ya? Orang yang mau pakai misalnya, oh mau time frame, katakanlah di sini nih, break resist sampai panjang sini, ya dia pasti make money nih. Dari sini ke sini, tinggal masalahnya mau profit berapa? Oh take profit 10%, 20%, 30%, 40%, sampai paling atas kita lihat ada 75%. Ini balik lagi yang tadi ya, ini ceritanya. Kalau misalnya lagi kita bicara skenario ini, orang bilang, oh saya pakai misalnya RSI, ini udah oversold nih gitu kan. Kalau misalnya dia oversold terus lewat 50 gua buy nih, berarti dia belinya di sini nih. Beli, ya kan? Udah dua nih, satu pakai RSI, satu breakout. Terus tiba-tiba datang nih trader berikutnya. Wah, saya ngelihat begitu di sini, ini kan lagi begini nih. Oke. Terus tiba-tiba ada ngangkat begini. Wah, saya ikutan beli di sini nih. Ada lagi satu trader yang lain entry di sini. Moving average mungkin udah masuk lah, either masuk di sini, tergantung dia pakai MA 20, 50, semakin gede ya tentunya harganya semakin tinggi dia dapatnya. Terus ada yang bilang, oh enggak, saya mau kalau lihat-lihat ya, kok ini kayaknya diakumulasi sama si A atau si B gitu deh. Saya confident deh masuk di harga segini nih. Nah, semuanya itu make money kan? Kenapa? Karena harga memang lagi naik. Kalau misalnya pas harga lagi turun, mau apapun analisa yang segala macam alasan, wah pernya rendah nih, ROE-nya bagus nih, cash flow-nya bagus, wah dia lagi ada produk baru, nggak tahu nih bakalan ada investor masuk, apapun ceritanya, ya kalau price harga di pasar kita ngelihat turun, ya berarti salah semua, nggak ada yang benar. Yang ada adalah pembenaran kalau misalnya kita nggak cut loss. Wah ini kan harusnya, ya, market nggak peduli harusnya kita. Ya. Dia cuma lihat bahwa ya kalian yang menyimpulkan keputusan kalian kolektif sehingga harga naik, harga turun, ya udahlah. Nah, kalau kita bisa bilang, oh tapi kan dimanipulasi, tetap aja dimanipulasi atau nggak dimanipulasi, harga naik atau harga turun patokannya. Kalau dimanipulasi harga naik, that's good. Itulah yang kalau jadi kayak akhirnya kita berpikir bahwa kalau misalnya big money memanipulasi pasar, bukankah itu opportunity, gitu kan? Seperti yang kita bicara kemarin. Tinggal pinter-pinter kita ngelihatnya bahwa, wah ini likuiditasnya rendah, ngapain maksain. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada yang bilang, wah ngapain lu pakai RSI, gua pakai stokastik bagus nih, gitu kan. Nah, stokastik, lu lihat di sini harusnya entry-nya di sini nih, gitu kan. Padahal sebenarnya memang harga dari bottom ya terjadi trendingnya ke atas, udah mulai naik dari sini ke sini gitu. Jadi kayak mau pakai indikator apapun, ya jadinya matching. Karena apa? Karena di tren yang benar. Mau pakai indikator apapun, di tren yang sedang uptrend, jadinya semuanya benar. Bukan karena indikatornya, karena harganya memang lagi naik. Kalau tiba-tiba ada orang yang nggak ngerti tentang trading, nggak ngerti tentang saham, terus tiba-tiba misalnya dia dengar nih cerita, wah ini Bitcoin ya sekarang 30.000 ya. Saya dengar kata teman saya nih, bakalan ke 100.000. Nah, contohlah begitu ya. Terus dia beli nih, katakanlah dia dengar cerita temennya waktu itu di level sini nih. Nah, dia beli dong. Alasannya apa? Kata temen. Ya, dia waktu itu soalnya udah profit. Dan ketika dia beli, profit, ya kan? Jadi dia berasumsi bahwa, oh temen saya benar tuh. Beli, naik, saya profit. Tapi apakah karena temennya yang benar? Karena harga memang lagi uptrend. Dan dia ikut di alur uptrend. Jadi sepanjang jalan kenangan ini dari sini sampai ke sini, apapun cerita kita semuanya profit. Mau pakai indikator, mau pakai candlestick, mau pakai name it, pasti profit. Karena apa? Karena kita bisa jual di harga yang lebih tinggi dari harga yang kita beli. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, contoh lah, kita cari misalnya katakanlah lagi downtrend ya. Bitcoin downtrend, ya kan? Kita nggak tahu apakah misalnya ketika misalnya harga udah di sini gitu, kita nggak tahu apakah akan lanjut turun atau enggak.
Tapi kita bisa ngelihat bahwa, wah ini kayaknya downtrend, kayaknya. Bisa jadi kan begitu di sini dia membal naik terus ke atas. Tapi orang yang berada di dua kubu kan setiap transaksi akhirnya berada di kedua kubu. Apakah mereka pesimis atau dengan dari sisi optimis. Kalau misalnya yang kubu pesimis bilang, enggak, gue percaya ini bearish. Udah, titik. Dengan modal percaya bearish aja dan dia short sell, profit, apa indikatornya ditanya? Kenapa lu profit? Enggak, gue cuma percaya aja bakalan turun. Dan kenapa misalnya ternyata dia short sell dan make money? Ya karena the whole world itu punya persepsi ternyata lebih banyak jual. Jadi kalau misalnya memang lagi downtrend, mau pakai indikator apa, ya memang percuma. Mau pakai moving average, ya moving average kalau misalnya lagi turun, ya harusnya short sell, jangan dipaksain beli. Kalau misalnya pakai RSI, seharusnya cari sell untuk apa ya? Kalau posisi oversold, overbought, ya harusnya cari posisi itu untuk short. Karena apa? Kan yang dicari utama adalah ini bullish atau bearish. Seandainya aja kita bisa menentukan 50-50 aja, ini bullish atau bearish. Loh, bukannya kita harusnya udah lumayan banget profitnya. Nah, ini fungsi-fungsi dari chart pattern akhirnya kayak yang wah, ini lagi seperti ini nih. Kayaknya kalau kita lihat kayak yang channelnya itu lagi downtrend. Terus kalau misalnya kita perhatiin kalau misalnya lagi downtrend gini, terus dia bikin bolak-balik kayak gini, ya harusnya saya nggak beli. Justru harusnya misalnya kita short. Tujuannya bahwa, oke, kalau gini, market sekarang down. Berarti yang di pikiran kita cuma satu, short. Indikator apa yang kita gunakan? Ya, indikator apapun kan selalu ada saat dia harusnya posisi buy, ada saatnya dia posisi sell. Cari yang posisi sell, short. Cuman kan memang kalau misalnya seperti ini, akhirnya kayak yang sebenarnya indikator saya bagus atau enggak sih? Ini kan banyak cerita ini kalau misalnya kita ngikutin orang kayak yang wah ini bakalan didam lah, wah ini akalan si inilah, katanya bakalan ini, katanya bakalan itu, semuanya wah ini tuh rebound nih, wah si Rusia, wah si Ukraina, wah segala macam. Ya intinya emang lagi turun. Tutup mata di tengah jalan di sini kita bilang short gitu kan. Ya harusnya tetap profit. Kalau kita punya indikator yang udah nunjukin bahwa wah ini harusnya short. Setelah kita dapat satu kesimpulan besar bahwa ini downtrend, indikator kita akhirnya baru membuat lebih spesifik. Ini titik-titik yang harusnya saya short. Ini titik-titik, oh kalau RSI saya harusnya short sini, kalau moving average saya harusnya short sini, kalau saya pakai Ichimoku harusnya saya short sini, kalau saya pakai super trend harusnya short sini, dan lain-lain sebagainya. Kan itu setelah kita tahu gambaran besarnya dulu. Ini uptrend atau downtrend. Nah kalau kita nggak tahu gambaran besarnya itu, akhirnya kayak yang itu yang bisa bikin kita goyang nih. Jadi kalau misalnya saya mau persingkat soal chart pattern ini, yang lebih penting adalah kita lihat gambaran besarnya. Kalau ada namanya bullish pattern, nah fokus kita adalah buy. Kan kalau misalnya kita mau buy antara dua, mau buy pada saat lagi di support atau mau buy pada saat breakout.